Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Coba lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sudah dibuka semua ya? Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah SWT. Semua dalam keadaan sehat ya. Sudah makan semua? Faik udah makan? Kok badannya masih kurus? Kalau segitu kurus, gemuknya seberapa? Ya. Azam tadi sakit katanya, bisa ditahan. Nanti pulangnya bojekan sama siapa? Ya, pelan-pelan aja. Nah, undanya itu. Ya. Pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Ya kan? Ya. Bersyukur kita kepada Allah sekali lagi masih diberikan kesempatan belajar ya. Karena di tempat yang lain itu banyak anak-anak yang sulit belajar. Contohnya di tempat-tempat konflik ya. Kayak misalnya di Palestina gitu. Yang konflik itu maksudnya tempat-tempat yang di situ terjadi permasalahan, peperangan misalnya. Itu nggak bisa belajar Al-Quran seperti ini. Bahkan makan pun susah, sulit. Kalian sekolah tinggal sekolah, dikasih uang jajan terus, ya kan? Baju tinggal pakai, Al-Quran tinggal ngambil, tinggal pinjam. Ini kita syukuri, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surat At-Tin ini salah satu ayatnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik apa? Di situ apa di situ? Sebaik-baik. Hah? Ya. Sebaik-baik, kok ini sebaik-baiknya, yang itu sebaik-baik bentuknya gimana? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang Ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sebaik-baik bentuk gitu ya. Jadi kita di ayat ini kita disuruh bersyukur kepada Allah sudah menjadi manusia. Dan dalam penciptaan kita sebagai manusia itu di situ pakai na ya.
Kemarin masih ingat kan bedanya kholaktu sama kholakna, atau misalnya kemarin nazaltu sama nazalna gitu. Kami turunkan gitu kan. Kalau ini kami ciptakan. Ada di ayat Al-Quran itu yang memakai tu. Wa ma kholaktul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan. Ya, kalau tu itu aku atau saya. Tapi di sini memakai na. Jadi pada saat Allah itu mengatakan atau berfirman saya ciptakan, itu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu secara langsung diciptakan oleh Allah. Tanah yang dibentuk, lalu kemudian ditiupkan roh, langsung jadi manusia. Kun fa yakun. Makanya Allah secara langsung, makanya Allah berfirman kholaktu, saya telah menciptakan. Tapi kalau selain Nabi Adam, kita semuanya di dalam penciptaan kita itu tidak secara langsung oleh Allah. Tidak kamu dari tanah terus ditiupkan roh terus tiba-tiba hidup, tidak. Tetapi melalui apa? Proses kehamilan. Maka pada saat Allah menciptakan kita itu melibatkan banyak orang. Melibatkan seorang ibu yang hamil, seorang ayah yang membuahi, ya, sehingga menyebabkan kehamilan itu. Makanya di sini disebut na gitu, karena banyak yang berperan untuk penciptaan kita. Gitu. Kamu sudah seusia remaja seperti ini kan nggak langsung segini kan. Sebelum ini apa? Sebelum remaja ini apa? Anak-anak. Masa bayi langsung jadi kayak ini? Sebelum ini anak-anak. Sebelum anak-anak ya, balita. Bayi itu balita itu bayi di bawah 5 tahun. Kalau kakek-kakek itu bayi di bawah 50 tahun. Kalau balita itu bayi di bawah 5 tahun, jadi bayi. Nah, sebelum jadi bayi apa? Janin. Janin itu sudah seperti manusia, tapi masih di dalam perut. Itu namanya janin. Sebelum janin apa? Segumpal daging. Sebelum segumpal daging, segumpal darah. Sebelum segumpal darah, setetes air, sperma atau mani itu. Sebelum menjadi air mani, di mana kita? Ya? Di apa? Makanan-makanan. Di makanan-makanan. Nah, makanan itu dari pohon. Pohon tumbuh di tanah. Maka akar-akar pohon itu yang menghisap saripati tanah. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu Nabi siapa tadi? Nabi Adam itu diciptakan langsung memang tanah. Ya Jul ya, memang tanah. Lalu ditiupkan roh langsung jadi orang. Tapi kalau kita manusia itu saripati tanah. Jadi di dalam tanah itu ada zat-zat saripati yang dihisap oleh akar-akar pohon. Akar-akar pohon itu kemudian dibawa ke pohonnya lalu diproses menjadi buah akhirnya. Jadi yang padi di sawah ya berbuah padi, yang pisang ya berbuah pisang, yang semangka berbuah semangka, semuanya jadi tumbuh-tumbuhan itu. Ya kan? Nah, makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan itu yang menghasilkan makanan itu termasuk sayur-sayuran juga, ya, termasuk daging-dagingan juga, karena hewan-hewan itu juga makan dari tumbuh-tumbuhan itu, ya kan? Semua tadi dimakan oleh orang tua kita, bapakmu sama ibumu. Ini sebelum kamu ada ini,
Mereka kan makan tuh. Nah, makanan-makanan yang masuk tadi itu diproses dalam tubuhnya. Ada yang jadi tulang, ada yang jadi darah, ada yang jadi daging untuk membesarkan tubuh, meninggikan badan, ya kan? Ada yang tersimpan menjadi air sperma. Itu pada diri si orang tua, si bapak tadi. Itu dari makanan-makanan itu. Kalau orang tuamu nggak makan ya spermanya nggak ada. Dari mana saripatinya tuh? Coba orang tuamu suruh nggak makan 1 bulan, bukan spermanya aja yang nggak ada, orangnya pun jadi nggak ada, ya kan? Nah, jadi akhirnya kan begitu, saripati makanan itu yang tersimpan di situ. Lalu kemudian ketika sperma itu bertemu dengan indung telur yang ada pada seorang wanita, maka terjadilah proses kehamilan. Sehingga setetes air tadi itu lama-lama menggumpal menjadi darah. Darah itu setelah menggumpal lagi 40 hari ya, prosesnya itu di hadis kan udah kamu pelajari. 40 hari itu berproses, lama-lama darah itu menjadi daging. Itu kehebatan Allah itu. Lalu setelah menjadi daging, mulailah ada tulang-tulang lunak, lalu membentuk tuh, kakinya mulai keluar jadi kaki, ada jari-jarinya, ya kan? Kemudian matanya udah mulai ada, semuanya ada, lengkap itu pada usia 4 bulan. Makanya fi ahsani takwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baik penciptaan, luar biasa, pas itu. Baru setelah 4 bulan itu ditiupkan roh, baru hidup si janin tadi. 4 bulan. Tapi proses itu tidak langsung 4 bulan langsung lahir. Masih ada sekitar 5 bulan lagi di dalam kandungan itu untuk memantapkan kehidupan itu. Ya, yang pertama berfungsi itu pendengaran. Janin itu yang pertama sekali berfungsi itu pendengaran. Jadi setelah umur 4 bulan janin itu bisa mendengar. Makanya nanti kalau ibumu hamil lagi atau tantemu atau kakakmu hamil tuh suruh membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran setelah usia 4 bulan itu, karena anaknya yang di dalam perut itu sudah bisa mendengar. Gitu. Sampai kemudian si janin tadi akhirnya lahirlah sekitar 9 bulan lahir. Terus jadi balita. Ya kan, diasuh oleh orang tua. Ini kan banyak ini prosesnya yang membantu kita itu. Kamu dulunya nggak kuat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Duduk kayak gini nggak bisa dulu, lemah semuanya tulangnya itu. Didudukkan ya ambruk. Bahkan tidur aja miring dimiringkan. Nggak bisa kamu miring sendiri. Kalau sekarang kan tidurnya, wah sudah kakinya yang ke sana ke sini. Dulunya nggak bisa apa-apa, ya kan? Akhirnya dikasih air susu ibu, dirawat kita, ya kan? Keluar kotoran dibersihkan, kotor dimandikan. Itulah selama bertahun-tahun. Kamu masih ingat, ada nggak yang ingat dulu waktu umur 2 tahun kayak apa? Nggak ada yang ingat kan? Nah, karena waktu itu belum sempurna proses terjadinya kita itu, sehingga ingatan kita ini belum berfungsi dengan baik. Itu kalian tuh dirawat oleh orang tuamu itu. Lalu kemudian balita, terus tiba-tiba masuk TK, sekolah SD lulus, sekarang udah SMP. Makin lama makin kuat, ya kan? Dulu waktu bayi yang dimakan hanya bubur, sekarang apa aja udah dimakan ya. Sambal, pecel, jengkol, pete, semua dimakan. Nanti kamu lama-lama makin kuat tuh, makin jadi pemuda makin kuat. Tapi terus umur bertambah, nanti kembali lemah lagi. Makin tua itu makin lemah lagi. Akhirnya juga nggak bisa makan apa-apa lagi seperti waktu bayi dulu. Hanya bubur saja kakek-kakek yang udah tua itu. Nah, ini semuanya harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Ya. Kita bersyukur dijadikan manusia. Ada yang minta kepada Allah untuk jadi manusia dulunya? Enggak kan? Ya. Enggak, kita ini enggak minta jadi manusia, tapi sudah dijadikan manusia.
Ada yang nyesel jadi manusia? Kalau jadi kucing enak nggak jadi kucing? Kalau jadi ular enak nggak? Tetap enak jadi manusia, ya kan? Ya, manusia itu memiliki panca indera yang luar biasa, hati, pikiran yang luar biasa. Nah, tapi nanti di akhirat banyak orang menyesal kenapa jadi manusia. Nah, di dalam akhir surat An-Naba itu kan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu nanti di akhirat dia, aduh seandainya saya dulu tetap menjadi tanah. Dia kan diciptakan dari tanah, turaba itu. Seandainya dulu saya tetap jadi tanah aja, nggak usah jadi manusia. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan amalnya. Bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka kehidupan dunia ini akan disesalinya. Karena dia nanti harus mempertanggungjawabkan itu. Itulah makanya di surat Atin ini, summa radadnahu asfala safilin, manusia itu bisa kembali memiliki derajat yang rendah. Illal ladzina amanu, kecuali kalau orang itu beriman. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Ya. Hanya orang yang mau beriman beramal soleh itu yang tidak menyesal nanti di akhirat. Yang tidak mau beramal, dia akan menyesal. Kenapa? Dia harus berhadapan dengan Allah, yang artinya dia akan berhadapan dengan api neraka. Panas dibakar itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini mungkin materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya doakan mudah-mudahan antum semua, anak-anakku semua, saya juga, kita semuanya menjadi manusia yang mulia di dunia maupun di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mengasuh, ya, terlibat dalam proses penciptaan kita itu. Seandainya tidak ada kasih sayang dari orang tuamu, rasa-rasanya mustahil kamu bisa hidup seperti ini. Pernah dengar gak di berita itu bayi yang dibuang orang tuanya? Nah itu, untung kan kamu gak dibuang sama orang tuamu kan. Ada dibuang di selokan, dibuang di pos hansip, pos kampling. Ya, itu bisa terjadi sama kita. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Maka sujudlah, rukuklah pada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membandel, 5 waktu itu dikerjakan. Ya, sholat 5 waktu dikerjakan. Pagi subuh bangun, semua orang mukmin tuh bangun. Yang tidak bangun tuh yang tidak beriman. Jangan kamu ikuti yang tidak beriman itu. Jadi jangan kamu pikir yang sholat subuh tuh kamu saja, enggak. Semua orang beriman itu sholat subuh. Tapi saya lihat banyak yang nggak sholat itu yang nggak beriman, jangan kamu ikuti. Di masjid-masjid itu ramai, di kota-kota penuh, bahkan mungkin di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa sana ratusan ribu orang yang sholat dalam satu masjid itu. Banyak yang sholat itu. Kalau memang dia beriman, dia akan sholat. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai termasuk golongan yang jadi hina, dihinakan, direndahkan oleh Allah. Maka sujudlah kepada Allah supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Ada pertanyaan kira-kira? Harus ini ya, harus belajar bertanya juga. Kira-kira apa bertanyakan? Kan banyak yang bisa ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah, kira-kira dalam proses manusia ya. Gimana Pak? Gimana yang keras? Mandul? Ya, itulah. Jadi semua yang diciptakan Allah secara umum itu biasanya Allah membuat pengecualian supaya nampak kehebatan dan kekuasaan Allah. Artinya Allah tuh kuasa bikin orang hamil. Allah juga kuasa bikin orang mandul. Makanya dibikin seperti itu. Ada nggak orang buta? Kan itu tadi diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Tapi kan ada orang yang buta kan.
Itu supaya nampaklah kehebatan Allah. Allah itu bisa saja membuat orang bisa melihat, bisa membuat orang buta. Tinggal kamu yang sekarang bisa melihat, syukuri. Kalau sedang buta, diciptakan buta, sabar. Nah, gitu. Contoh, Nabi kita ini lahir ada bapak, ada ibu. Itu yang umumnya. Tapi bisa Allah membuat tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi juga manusia. Siapa tadi? Nabi Adam. Ada yang ibunya saja yang ada, ayahnya tidak ada. Nabi Isa. Jadi itu semua dibentangkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah supaya nampak kekuasaannya. Jadi di muka bumi ini tuh terserah Allah. Dibikin hidup, dibikin mati, dibikin bisa melihat, dibikin buta, dibikin bisa beranak, dibikin mandul, terserah Allah. Inilah namanya fa'alun lima yurid. Allah itu melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti kalau nggak ada yang mandul, nanti kau bilang, Allah nggak kuasa lah, nggak bisa bikin orang mandul. Gitu. Tinggal yang mandul ya sabar, yang bisa beranak ya bersyukur. Nah, kan yang dapat nikmat itu bersyukur, yang dapat musibah itu bersabar. Bagus pertanyaannya. Kira-kira ada lagi? Nah, ada lagi pasti pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ya. Ya, tentang misalnya penciptaan kita tadi, kenapa kita ini kok diciptakan yang terbaik gitu kan juga bisa untuk cari pertanyaan. Ya. Memang kalau diperhatikan kita ini lebih baik ya daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Kamu sama kucing bagusan mana? Bagusan kamu ya. Kucing nggak bisa berdiri. Bisa pun dia sebentar aja. Tapi kalau kamu bisa berangkang kan? Kalau kamu bisa berangkang jadi kucing, tapi kalau kucing nggak bisa berdiri kayak kamu. Apalagi kucingnya pidato ceramah gitu kan nggak bisa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kira-kira ada nggak pertanyaan lagi? Apalagi Pat? Ada nggak pertanyaan lagi Pat? Ya, kalau sudah tidak ada, nanti mungkin di lain waktu kamu persiapkan ya pertanyaan-pertanyaan itu, karena semakin banyak bertanya itu nanti makin dapat banyak gitu. Kalau nggak bertanya kan hanya yang dijelaskan saja. Nah, tadi bertanya ada mandul, dapat kan ilmunya jadi ya. Kamu nanya lagi nanti dapat gitu. Makanya Pak Ustadz kasih tahu, karena ini kamu tahapan belajar harus banyak bertanya. Yang tidak boleh banyak bertanya itu kalau sudah tahu kamu tanyakan, sudah tahu kamu tanyakan, tujuannya bukan untuk memberitahu kawannya, tapi tujuannya untuk ngerjain ustadznya. Itu nggak boleh, ya kan? Nah, kalau kita itu bertanya, pertama yang kita belum tahu, yang kedua boleh yang sudah kita tahu, tapi tujuannya supaya dijawab oleh ustadz sehingga kawan-kawannya bisa jadi tahu. Tapi kalau bertanya untuk mengetes ustadznya nggak boleh ya. Apa kira-kira Ren? Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, mungkin ini dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.